Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 19 Juni 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 26 ayat 39a yang berkata demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Getsemani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Getsemani itu adalah suatu tempat taman yang letaknya dekat kaki Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun itu tempat Yesus terakhir bertemu dengan para murid sebelum dia naik ke surga. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi di Getsemani. Apa yang Yesus lakukan di Getsemani? Nanti saudara jawab, iya berdoalah Bu. Saya punya 2 poin buat saudara dan saya hari ini yang akan membawa saudara dan saya belajar tentang apa yang terjadi di Getsemani. Poin 1 di ayat yang tadi saya baca. Lalu Yesus maju sedikit dan berdoa. Kata berdoa di sana, maju sedikit dia sujud dan berdoa. Terjemahan ayat itu dari bahasa aslinya adalah Yesus maju lalu sujud sampai mukanya menyentuh tanah dan berdoa. Artinya di poin 1, di Getsemani itu Yesus melakukan doa yang sangat spesial. Maksudnya apa? Yesus berdoa dengan cara yang tidak biasa. Kalau Yesus membangkitkan Lazarus, doanya bukan biasa, artinya dia posisinya biasa. Tapi posisi Yesus pada saat berdoa di Getsemani, wajahnya sampai menyentuh tanah. Artinya Yesus sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup. Matius 26 ayat 38, kita naik satu langkah dari ayat yang tadi saya baca di 39a. Di sana berkata Yesus bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lalu dia maju sedikit di ayat 39, lalu dia sujud dan berdoa. Artinya pada saat Yesus masuk di Getsemani, Yesus sedang berada dalam keadaan yang tidak baik. Yesus sedang tidak berada dalam keadaan sukacita. Yesus tidak sedang berada dalam keadaan tenang-tenang aja. Yesus sedang tidak berada di dalam sorak-sorai, no. Tapi Yesus sedang berada di dalam satu tekanan hidup yang begitu berat, seperti mau mati rasanya. Lalu dia memilih Getsemani untuk dia berdoa. Dan dia bukan berdoa biasa, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa sampai keringatnya seperti tetesan darah di bagian Injil lain. Artinya Yesus bergumul sungguh-sungguh di Getsemani ini. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa ada dalam hidup kita, ada suatu masa di mana saudara dan saya mengalami titik terberat dalam hidup. Mari pilih Getsemani rohani. Mari pilih Getsemani rohani yang Allah tetapkan atas hidup saudara dan saya untuk kita masuk di dalamnya. Lalu kita berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa di surga untuk pergumulan itu seperti yang Yesus lakukan di Getsemani. Dan waktu Yesus berdoa, Alkitab berkata di bagian Injil yang lain, lalu surga mengutus malaikatnya untuk datang dan menguatkan Yesus. Saat tetes-tetes keringatnya seperti darah, saat dia mengalami tekanan terberat dalam hidupnya, saat dia sedang sujud berdoa dengan muka sampai di tanah di Getsemani, itulah kekuatan dari surga turun atasnya. Tuhan mau katakan di poin 1 ini juga buat saudara dan saya. Waktu Allah memilihkan Getsemani rohani buat kita, untuk kita masuk sujud berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa ketika kita ada dalam titik terberat di hidup ini, maka surga akan mengirimkan kekuatannya bagi kita dengan cara ajaib, sehingga kita kuat menghadapi, menjalani pergumulan hidup terberat dalam hidup kita. Poin yang kedua, apa yang terjadi di Getsemani itu?
Di Getsemani itu Yesus berdoa untuk pergumulan pribadinya. Yesus tidak berdoa untuk order doa orang lain. Yesus tidak berdoa untuk doa gereja lain. Yesus tidak berdoa untuk keluarga. Yesus tidak berdoa untuk pelepasan. Yesus tidak berdoa untuk berkat bagi pelayanannya. Tapi Yesus berdoa untuk pribadinya sendiri dalam menghadapi pergumulan terberat dalam hidup ini. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, terkadang Allah membawa saudara dan saya masuk di Getsemani rohani kita seperti Yesus, supaya kita berdoa untuk diri kita sendiri dalam beban pergumulan itu tanpa ada orang lain yang mengerti. Kita sedang berdoa untuk pergumulan pribadi kita, dan kita sedang tidak mencampur adukan dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu di dalam doa itu, tetapi hanya untuk pergumulan pribadi terberat dalam hidup kita. Kita tidak menerima order doa di Getsemani rohani kita. Kita tidak menerima order pelayanan di Getsemani rohani kita. Tapi kita hanya fokus berdoa kepada Bapa untuk putusan Bapa atas setiap pergumulan pribadi terberat dalam hidup kita. Dan itu yang Yesus lakukan di Getsemani. Saya hampir menutup bagian ini. Tuhan ingatkan saudara dan saya di Getsemani itu, Yesus memilih keputusan dari doanya ada di tangan Bapa. Yesus tidak memaksa Bapa untuk memutuskan doanya sesuai kehendaknya, tapi sesuai kehendak Bapa. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya juga, terkadang saudara dan saya masuk di dalam Getsemani rohani kita. Kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita, tapi di sana kita dilarang untuk memaksa Bapa di surga memutuskan hasil doa kita seperti yang kita inginkan. Tapi kita akan memilih berserah untuk membiarkan Bapa memutuskan doa pergumulan terberat kita yang terjadi atas hidup kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat di Getsemani, Yesus tidak memaksa Bapa di surga memutuskan sesuai kehendaknya. Jika saudara dan saya berdoa dan kita memaksa Bapa untuk memutuskan apa yang kita mau untuk Bapa kerjakan, itu bukan Getsemani rohani. Itu bukan Getsemani rohani yang Bapa taruh bagi kita. Itu kita membangun Getsemani daging kita. Dan Tuhan mau saudara dan saya menyadari, Dia memberikan kita waktu untuk berdoa di Getsemani rohani kita bagi pergumulan pribadi. Tapi di Getsemani itu juga Dia memberikan kekuatan untuk kita. Di Getsemani rohani itu juga Dia mau saudara membiarkan Dia yang memutuskan untuk saudara dan saya menjalani pergumulan hidup itu dengan caranya. Seperti yang Yesus teladani. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam berdoa di Getsemani rohani kita. Amin.